Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast SMK Islam Diponegoro Losari Pusat Keunggulan. Hari ini, detik ini, kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Kepala SMK Islam Diponegoro Losari Pusat Keunggulan, Bapak Muhammad Azhari, MPDI. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Halo, gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, pasti harus sehat selalu setiap hari. Sehat selalu. Oke, SMK Islam Diponegoro Losari, pusat unggulan lagi. Ya. Nah, boleh sedikit tahu sejarah SMK Islam Diponegoro Losari ini, Pak? Sejarah SMK Islam Diponegoro Losari. Jadi kalau melihat sejarah ini lumayan cukup panjang juga. Bahwasanya Yayasan Wakaf Islam Diponegoro yang notabene institusi lembaga di bawah di atas SMK Islam Diponegoro ini memang konsen terhadap pendidikan ya Yayasan Wakaf Islam. Ya. Sebetulnya sudah sejak lama menginginkan berdirinya SMK, tetapi singkat cerita baru pada akhir 2016 itu kita mendapatkan pilot project dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada waktu itu. Namanya Unit Sekolah Baru. Oke. Dan kemudian singkat cerita kita dapat bantuan dari mulai fisik, peralatan, kemudian reguler juga. Dan pada waktu itu setelah bangunan fisik jadi, saya termasuk yang membidani yayasan SMK Islam Diponegoro ini berdiri. Oke. Antusiasme masyarakat pada waktu itu SMK Islam Diponegoro launching perdana untuk PPDB awal, saya target sekitar 120 siswa, tetapi pada waktu itu yang mendaftar sampai 500. Sampai yang 500 siswa itu akhirnya karena memang kapasitas kelasnya, ruangan belajarnya tidak memungkinkan, sehingga akhirnya kita ini menseleksi. Jadi sekolahnya baru tapi sudah menseleksi. Ini ya alhamdulillah kita tak harus nikmah bahwa kita ini diberikan amanat oleh masyarakat Losari yang pada waktu itu sangat antusias untuk mendaftarkan putra putri terbaiknya di SMK Islam Diponegoro ini. Iya. Sehingga pada akhirnya lambat laun SMK Islam Diponegoro ini setiap tahunnya itu siswanya meningkat. Dan kita perkembangan laju sarana prasarana terkait dengan untuk daya tampung siswa juga meningkat terus, sehingga pada saat ini sudah masuk umur ke 5 tahun jalan ya. Iya. Siswa kita ini sudah 820-an. 850-an. 820. Luar biasa. Oh ya. Kok bisa sih, Pak? Umur baru 5 tahun sudah memiliki hampir 1.000 murid. Gitu. Ini yang kemudian sebetulnya menjadi PR ke depan. Yeah. Bagaimana caranya SMK Islam Diponegoro ini terus mengembangkan pendidikannya dalam ruang lingkup frame keislaman. Oke. Jadi di sini ada tidak hanya teknologi saja, tetapi juga sisi keislamannya juga kita masukkan. Oke. Sehingga kita bagaimana nanti kedepannya ketika lulusan itu tetap mempunyai wawasan teknologi yang mutakhir, tetapi juga tidak lupa wawasan keilmuan Islamnya juga dipunyai oleh karakter-karakter setiap lulusan-lulusan. Oke. Jadi bukan wawasan tentang materi saja, tapi imannya juga sudah dipersiapkan. Wawasan keislamannya juga betul-betul ditanamkan dari mulai belajar di SMK Islam Diponegoro. Salah satunya kegiatan yang memang sudah berjalan dari awal. Kita ini diawali dengan membaca surat-surat pendek, hafalan-hafalan surat-surat di Al-Qur'an kan seperti itu. Kemudian dibiasakan sholat duha berjamaah, kemudian dilanjut nanti sholat duhur berjamaah. Itu yang kemudian akan menjadi fondasi ketika nanti
siswa kita ini ketika lulus tidak lupa akan kewajiban sebagai seorang Oke. muslim seperti itu. Oke. Aduh. Jujur saya kalau berbicara sama Bapak serasa kayak deg-degan gitu. Ya santai saja. Ya, deg-degan. SMK Islam Diponegoro Losari. SMK biasanya identik dengan industri ya, Betul, ya betul, Pak. di industri. Untuk SMK Islam Diponegoro Losari itu sudah bekerja sama dengan industri mana saja Oh, atau bahkan sudah ke luar negeri gitu. ya. Pertanyaan yang bagus. Jadi kita tadi sudah membicarakan dari mulai lahirnya SMK, Iya. walaupun singkat ya. Iya. Nah, sekarang bagaimana caranya kalau yang namanya SMK ini, apalagi kita mendapatkan pilot project dari Kementerian Pendidikan ini, SMK Pusat Unggulan. Iya. SMK Pusat Unggulan itu awalnya itu di tahun 2017 yaitu revitalisasi. Pemerintah dalam hal ini Pak Jokowi melalui pembantunya yaitu Menteri Pendidikan secara konsen bagaimana caranya SMK ini dirubah, mindsetnya dirubah, yang ada di lapangan ini, karena indeks waktu dulu itu menurut penelitian SMK ini adalah sekolah yang melahirkan banyak sekali pengangguran. Oh. Sehingga bagaimana caranya pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Pendidikan, karena stakeholdernya Direktorat Jenderal waktu itu masih Dikdasmen ya, Iya. belum kemudian beralih ke Dirjen Vokasi. Bagaimana caranya agar SMK ini jangan sampai menelurkan lulusan-lulusan yang kemudian tidak siap, artinya tidak siap bekerja secara profesional. Iya. Padahal di situ sudah jelas SMK ini sekolah menengah kejuruan. Iya. Yang seharusnya ketika lulusan itu ya dia siap bekerja. Iya. Artinya di mana saja mereka siap. Iya. Sesuai dengan keahliannya, sesuai dengan kompetensinya. Nah, melalui kebijakan oleh Pak Jokowi ini dirubah dari mulai pilot project revitalisasi SMK, kemudian berubah 2 tahun atau 3 tahun setelah itu namanya Center of Excellence. Iya. 2020. Kemudian sekarang 2021 ada dirubah lagi istilahnya Pusat Keunggulan. Iya. Nah, ini dari sekian ribu, kalau nggak salah 14.100 atau 14.000 sekian lah, Iya. jumlah seluruh SMK Indonesia baik negeri maupun swasta, hanya sekitar 900 SMK saja yang mendapatkan bantuan Oh. Pusat Keunggulan. Iya. Nah, salah satu yang mendapatkan bantuan 900 ini ya SMK Islam Diponegoro. Islam Diponegoro. Nah, ini pemerintah dalam hal ini kementerian juga tidak semena-mena menunjuk SMK mana saja yang 900 itu, karena memang itu kuotanya terbatas sekali, tapi jumlah bantuannya sangat besar. Iya. Nantinya meliputi dari mulai kurikulum pembelajaran, kemudian budaya kerja, kemudian bagaimana sekolah menyenangkan, gerakan sekolah menyenangkan, kemudian program perundungan juga diterapkan, bullying. Ini semua dari kesatuan ini akan menjadi satu. Bagaimana nanti diterapkan di SMK Islam Diponegoro yang nantinya menjadi sekolah rujukan sekolah-sekolah yang lain yang notabene di Kabupaten Brebes ini, agar nantinya menjadi pusat unggulan betul-betul, tidak hanya saja siswanya membuat produk, tetapi lingkungan sekolahnya juga betul-betul sekolah menyenangkan. Bukan lagi dulu ya sekolah yang sonoritas lah, ada kekerasan atau apa, tidak ada. Sekarang tidak ada sama sekali. Sekarang lebih pada bagaimana caranya menghukum siswa itu tetap dalam ruang lingkup pendidikan. Iya. Jadi ada makna dalam hukuman siswa, yang memang ada siswa yang melanggar itu hukumnya tetap tidak jauh-jauh dari ranahnya mengandung sisi pendidikan. Seperti itu. Gitu. Ditambah lagi ketika nanti SMK Islam Diponegoro ketika lulusan itu betul-betul bisa terserap langsung dalam Dudika itu dunia industri, dunia kerja, dunia usaha. Nah, ini yang kemudian menjadi konsen kita SMK Islam Diponegoro, bagaimana caranya nanti 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan
betul-betul menjadi pusat unggulan. Ini sekarang sudah mulai guru-gurunya dilatih, di-workshopkan, dibintekkan. Tidak hanya kepala sekolahnya saja, guru-gurunya semua, dari mulai guru produktif, guru adaptif, normatif, semuanya dibintekkan. Dibekali keilmuan yang betul-betul mendapatkan efek yang luar biasa nantinya. Akan diterapkan di lapangan kepada siswa, bagaimana caranya agar siswa ini betul-betul mampu ketika nanti lulusan itu mereka itu mau apa setelah lulusan itu, tidak hanya bekerja di perusahaan tetapi juga barangkali nanti mau entrepreneur, berusaha, berwira swasta. Ini juga menjadi concern kita SMK Islam. Berarti di SMK ini tuh sudah dilatih dari mulai guru sampai muridnya ya. Betul. Ya, untuk dari gurunya sendiri supaya mengetahui tentang wawasan industri, dan muridnya juga sudah dilatih secara profesional ya. Karena kita kalau pengen maju sekolah itu yang dilatih dulu bukan muridnya tetapi gurunya yang harus dilatih dulu. Karena nantinya akan berefek kepada siswa. Bagaimana caranya? Oh, saya ini berarti betul-betul saya menjadi tenaga pendidik di SMK Islam Diponegoro. Seperti ini. Jadi sudah ada pembelajarannya masing-masing. Jadi kalau kita mengikuti pada aturan sekarang yang baru adalah ada yang namanya pendidikan kontekstual. Jadi saling mengait. Dari pelajaran agama juga saling mengait, gitu kan, dari pelajaran normatifnya juga terkait dengan pembelajaran yang produktif kan, seperti itu, diawali dengan doa, itu kan termasuk pembelajaran agama. Nah, nanti akan ada pembelajaran yang lainnya normatif kayak bahasa Inggris, nanti penyampaiannya dengan menggunakan bahasa Inggris mengenai praktek-praktek terkait dengan umpamanya kompetensi TBSM masuk pada ruang lingkup mesin. Nah, ini nanti akan dijabarkan satu-satu. Guru-guru yang tadi itu yang sesuai dengan kompetensinya akan menerangkan secara detail. Masing-masing itu mempunyai keterkaitan seperti itu. Pendidikan namanya pembelajaran kontekstual. Berarti benar-benar menyiapkan lulusan yang terbaik ya. Terbaik, profesional juga. Dan kreativitas juga. Kreativitas seorang guru mempunyai inovasi, kreativitas, kemudian tadi jujur dan takwa itu jelas ya. Ini dasarnya iman dan takwa. Seperti itu. Masalah pendidikan atau tadi yang Bapak bilang menghukum secara pendidikan. Nah, biasanya kan anak SMK atau bahasa ininya itu STM lah. STM. Biasanya kan anak STM itu bandel-bandel ya, khususnya teknik mesin gitu. Pendapat Bapak untuk menanggulangi yang hal seperti ini tuh seperti apa? Nah, itu tadi dibekali siswanya ini ada literasi untuk mengisi kegiatan-kegiatan siswa, umpamanya agar tidak mengisi kekosongan waktu di luar sekolah ya. Itu ada kegiatan ekskul. Kemudian tidak saja kegiatan ekskul tapi juga dibarengi dengan program literasi yang ada di SMK tersebut. Literasi dari mulai membaca perpustakaan atau mungkin membaca puisi atau mungkin menciptakan segala sesuatu yang terkait dengan pembelajaran, ini juga termasuk literasi. Dari situ kita bisa memfokuskan siswa ini, menggiring siswa agar tidak ada waktu untuk kegiatan-kegiatan yang di luar daripada sekolah. Intinya kita giring ke agenda-agenda atau kegiatan-kegiatan yang positif. Seperti itu. Juga terkait dengan hukuman yang tadi bernilai pendidikan, yaitu tadi ada yang terkait dengan pembelajaran untuk hukumannya nggak jauh-jauh dari, jangan hukuman fisik lah, sekarang sudah tidak ngetren lagi yang namanya hukuman fisik. Siswa kita dirangkul, ditanya, ditangani oleh siswaan, oleh kelas dulu, kemudian BK, dirangkul bagaimana ada masalah apa di diri siswa tersebut sehingga bisa sampai
siswa tersebut akhirnya membolos, sering terlambat atau apa. Ini yang kemudian konsen pada wilayah kerjanya ini di bagian wali kelas dan guru BK. Oh, seperti itu. Masih menyangkut menghukum berpendidikan ya Pak. Dari banyak narasumber atau situs yang saya baca nih, kebanyakan SMK itu sudah menerapkan semi militer. Apakah SMK Islam Diponegoro Losari itu sudah menerapkan atau belum? Kalau untuk disiplin kita masih menggunakan kedisiplinan secara SMK lah, yang wajar ya. Dalam arti karena kita terkait dengan pendidikan tadi ya, kita harus mengikuti apa yang dimau oleh perusahaan. Perusahaan karyawan itu diterapkan jam 7 tank itu sudah harus datang, kita juga disiplin seperti itu. Kalau terkait dengan kedisiplinan, tapi kalau terkait dengan hukuman yang ikut semi militer kita sudah tidak. Artinya suruh push up sampai 100 kali lah atau suruh lari-lari, tidak, kita sudah tidak menggunakan. Lebih pada caranya ke nilai pendidikan seperti itu. Oh, seperti itu. Jadi disiplinnya ada tapi tidak semi militer gitu. Ya. Tetapi dalam hal ini sebelum menghukum itu mestinya ini wali kelas dengan BK yang sangat keterkaitan mestinya ditanya. Ada apa? Misalnya sampai terlambat itu ditanya dulu. Jangan serta-merta kemudian menghukum. Ada prosedurnya lah. Seperti itu. Bisa saja siswa ini membawa masalah dari rumah. Bisa saja siswa ini membawa masalah ada dari teman kelasnya. Nah, ini pentingnya gerakan sekolah menyenangkan itu di situ. Karena di situ ada di program pusat keunggulan itu ada yang namanya gerakan sekolah menyenangkan. Jangan sampai artinya ada salah satu siswa ini ketika ada masalah malah dibullying atau korban ejek-ejekan seperti itu. Tidak boleh, tidak ada, harus benar-benar sekolah yang ramah. Ramah semuanya, ramah untuk seluruh siswa yang ada di SMK ini. Oke. Berbicara dunia kerja nih Pak. Nah, SMK Islam Diponegoro Losari sendiri sudah menerapkan standar operasional dunia kerja atau belum? Untuk saat ini memang kita dikejar, ditagih terus oleh pemerintah. Bagaimana caranya SMK yang mendapatkan pilot project PK ini sudah siap, sudah standar ISO ya minimal. Karena walaupun bagaimana perusahaan juga tidak mau akan rugi ketika merekrut calon karyawan atau pekerja-pekerja ini ternyata tidak siap, kan seperti itu. Nah ini dari program PK ini sudah ada yang namanya kurikulum terkait dengan budaya kerja juga. Tadi saya bilang dari awal, jadi kita ini di program keunggulan ini tidak saja kurikulumnya, tapi di sini juga diterapkan yang namanya budaya kerja. Ketika nanti siswa alumni SMK Islam Diponegoro ini bisa mengikuti betul-betul apa-apa saja yang diinginkan oleh perusahaan. Tentunya karena dari sekolahnya sudah siap, sudah ada pembelajaran yang namanya budaya kerja, budaya disiplin, budaya cara berjalan di di lingkungan perusahaan. Kemudian saling sapa, kemudian pokoknya semuanya ada di tata kelola yang namanya budaya kerja di SMK Islam Diponegoro. Oke. Untuk sistem pengajarannya sendiri Pak, biasanya kan kalau anak SMK itu kan identiknya dengan nakal seperti itu. Untuk sistem pengajarannya sendiri itu seperti apa supaya anak-anak itu betah di SMK? Kalau sejauh ini sih kalau identik nakal sih kita sebetulnya kita anak SMK itu sebetulnya lebih cerdas dari rata-rata, karena mereka dari kelas 10 itu sudah diajarkan yang namanya teknik-teknik bagaimana caranya mengetahui struktur-struktur mesin, umpamanya yang di kompetensi permesinan, kemudian struktur komputer yang ada di jalur TKJ. Ini sebetulnya nilainya di atas rata-rata sekolah umum sekolah SMA. Nah, terkait tadi mestinya anak-anak kita ini karena sudah
terbiasa dengan budaya kerja tadi. Iya. Termasuk pengajar-pengajarnya, guru-gurunya juga mestinya sudah ada yang namanya kurikulum-kurikulum yang sudah diterapkan dalam pembelajaran SMK Pusat Keunggulan. Iya. Nah, tinggal nanti bagaimana teknik mengajarnya. Nah, di masing-masing guru ini kan akan dituntut agar bisa menyampaikan secara detail, secara gamblang, ya, pembelajaran apa aja yang terkait dengan kompetensi tiap jurusan itu tentunya akan mempengaruhi siswa-siswa. Iya. Oke, SMK Islam Diponegoro Losari. Saya juga sedikit kaget gitu ketika mengenal nama SMK Islam Diponegoro Losari. Soalnya umur masih muda, tapi bangunan serta isinya itu sudah lengkap gitu. Nah itu. Jadi kalau bicara tentang fasilitas SMK Islam Diponegoro, selain karena kita lihat sekolahnya dulu statusnya sebagai sekolah apa, negeri atau swasta. Iya. Kita ini sekolah swasta. Iya. Sekolah swasta yang dibangun di bawah Yayasan Wakaf Islam Diponegoro. Satu, dari yayasannya saja sudah konsen. Yayasannya konsen untuk membangun generasi-generasi muda, bagaimana caranya agar berakhlakul karimah yang baik, tapi juga mempunyai yang namanya skill. Iya. Nah, di sini kita akan dituntut, ya. Yayasan sudah menggariskan aturan seperti ini. Nah, saya sebagai yang diamanah oleh yayasan sebagai kepala sekolah harus bisa memanajemen atau memanajerial sekolah SMK Islam Diponegoro. Balik lagi tadi, kenapa sampai dengan saat ini baru 5 tahun segala fasilitas termasuk gedung, fisik ya, Iya. kemudian peralatan sudah memadai. Iya. Karena seorang kepala sekolah, top leader, top manager ini dituntut tidak saja mampu mengurusi masalah yang di dalam, tetapi juga mempunyai link jaringan di luar. Oke. Nah, kita bagaimana caranya agar SMK Islam Diponegoro itu terus membangun, terus maju? Ya kita sebagai kepala sekolah, saya sendiri mempunyai jaringan-jaringan tidak hanya di di ruang lingkup perusahaan, tetapi juga di di pusat, ya, di kementerian. Bagaimana caranya kita menyodorkan program-program tentunya agar bisa di ACC oleh kementerian terkait dengan bantuan fisik, sarana prasarana atau yang lainnya. Iya. Maka dari itu, ya ini tadi baru 4 tahun 5 tahun berjalan, alhamdulillah dari mulai tahun pertama ini selalu membangun. Iya. Selalu membangun fisik, selalu membangun prasarana, infrastruktur yang ada, agar bagaimana caranya ketika SMK satu sekolah ini betul-betul siswanya ini mempunyai semua peralatan yang ada yang diinginkan oleh sekolah, kan seperti itu. Iya. Kalau sudah seperti itu nanti tinggal berjalannya saja. Segala fasilitas terpenuhi gitu kan. Kemudian masyarakat tahu bahwa SMK Islam Diponegoro ini konsen, termasuk peralatan-peralatannya lengkap. Apa yang dijual oleh SMK Islam Diponegoro ini ke masyarakat ya betul-betul ada, nyata. Iya. Di samping itu juga kita mempunyai beasiswa yang diberikan oleh yayasan terkait dengan orang-orang yang membutuhkan. Dalam hal ini yang paling utama itu adalah yatim piatu kita bebaskan. Dibebaskan SPP gitu. Ya, dibebaskan SPP. Wow. Karena ya kita tahu kalau dalam Islam ya ini orang yang ketika menyantuni ya fakir miskin, yatim piatu ini insya Allah rezekinya akan ditambah. Oh iya. Jadi yayasan konsen terhadap itu gitu kan, tidak hanya fakir miskin, yatim piatu, orang tidak mampu juga kita kasih beasiswa. Gitu kan. Ada anak yang secara kemampuan daya pikirnya bagus tapi dia itu tidak mampu. Ya kita bantu. Iya. Kita bantu. Sampai sekarang ada yang sudah lulus 2 tahun dari angkatan pertama sampai sekarang angkatan ketiga itu. Iya. Oke. Saya dengar-dengar SMK Islam Diponegoro Losari yang ketika sudah berumur 3 tahun sudah memiliki balai latihan kerja gitu. Oh iya. Iya. Nah ini juga salah satu poin plus ya. Iya.
poin plus kita ini yaitu tadi. Jadi tidak hanya kementerian yang disasar oleh kerjasama oleh kita ini, tidak hanya kementerian sekarang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek Dikti ya. Kalau dulu Kemendikbud, sekarang ditambah Ristek. Tapi kita juga melangkah lebih jauh. Kita MOU dengan Kementerian Tenaga Kerja. Karena di situ juga ada link and match-nya. Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia juga konsen terhadap pengangguran-pengangguran. Usia-usia produktif, pemuda-pemuda yang putus sekolah, pemuda-pemuda yang usia produktif tapi masih nganggur. Sementara dia tidak pengen kerja, tidak mempunyai keahlian, skill. Nah, saya sounding ke Kementerian Tenaga Kerjaan ya. Seperti ini kita cerita gitu kan, singkat cerita, akhirnya program kita ini di ACC dan akhirnya kita mendapatkan bantuan yang namanya Balai Latihan Kerja Komunitas. Itu adalah sebetulnya program Pak Jokowi di tahun 2019 ketika beliau mencalonkan kembali di periode yang kedua. Beliau konsen terhadap pemuda-pemuda Indonesia ini yang masih belum mempunyai pekerjaan. Akhirnya kita mempunyai satu tanah lahan yang notabene di situ sudah berbentuk sertifikat yayasan. Nah, akhirnya program tersebut dikeluarkan oleh kementerian, dapat bangunan fisik, kemudian peralatan. Tidak hanya peralatan saja, tetapi programnya juga kita mendapatkan. Itu. Sasarannya siapa? Sasarannya pemuda-pemuda yang usianya produktif tapi belum mempunyai skill kemampuan untuk bekerja di perusahaan. Kita latih di sini, mempunyai Balai Latihan Kerja Komunitas, workshop teknologi komputer jaringan, teknologi informasi. Nah, ini kita latih di situ program-program komputer. Ya alhamdulillah masyarakat kembali mempercayakan kepada kami ya. Beberapa angkatan sampai 4 kalau nggak salah sampai 5 angkatan sudah kita wisuda. Ketika dilatih kurang lebih sekitar 1 bulan ya, nanti akan langsung dipraktekkan. Ketika dipraktekkan harus bisa mampu membuat sesuatu ya, produk ya yang nantinya bisa dipasarkan. Ya alhamdulillah kita sudah berjalan sampai sekarang sudah 2 tahun BLK. Bahkan di tahun 2021 ini saya mendapatkan bantuan BLK kembali oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja, yaitu Balai Latihan Kerja di bidang desain menjahit. Karena ada link and match-nya dengan perusahaan-perusahaan yang ada di kawasan industri Brebes, yaitu Garmen. Nah, ini akan kita gejot lagi agar luar biasa lah, bisa link and match antara SMK dengan Balai Latihan Kerja dan yang terkait dengan perusahaan-perusahaan seperti itu. Berarti SMK Islam di Ponorogo Losari itu bukan hanya untuk siswanya saja, tapi untuk pemuda-pemuda di luar sana yang belum mempunyai skill atau pekerjaan. Berarti sangat membantu sekali ya Pak. Ya, sangat konsen di bidang pendidikan, tidak hanya pendidikan saja tapi juga sosial. Sosial. Siswanya juga tidak rugi ya untuk sekolah di sini. Betul. Nanti juga bisa mengenyam setelah SMK umpamanya saya masih belum puas nih Pak, mau ikut Balai Latihan Kerja, silahkan. Banyak alumni-alumni kita ini yang kebetulan masih belum belum puas untuk pendidikan komputernya, dia langsung mengikuti kegiatan BLK. Selama 1 bulan dilatih sampai bisa mendapatkan produk hasil gitu kan. Dia pengen apa sih kurikulum dari Kementerian Tenaga Kerja ini beda enggak dengan kurikulum yang ada di SMK, dalam hal ini Kementerian Pendidikan. Oh ya, dengar-dengar SMK Islam di Ponorogo Losari itu sudah bekerja sama dengan PT luar negeri ya. Oh iya. Ya, itu saya juga kaget sebenarnya, logikanya SMK atau sekolah yang masih muda atau 5 tahun ke bawah itu masih fokus dengan pembangunan. Tapi kalau SMK Islam di Ponorogo Losari ini beda, satu di fokus dengan pembangunan, satu dengan bidang industri gitu. Nah, pertanyaan saya, SMK Islam di Ponorogo Losari itu kok bisa bekerja sama dengan banyak industri gitu? Tuh, Begini Mas, jadi
yang namanya sekolah menengah kejuruan itu ya konsennya itu ya fokusnya pada memang Dudika atau sekarang dikenal dengan Iduka. Ya, Iduka itu kepanjangan dari industri, dunia usaha, dunia kerja. Kan seperti itu. Jadi ya sudah seharusnya kalau memang kita sebagai top manager atau top leader di sekolah itu harus bisa menjalin apa namanya MOU atau kerjasama yang disahkan dalam MOU, baik di perusahaan-perusahaan daerah maupun perusahaan-perusahaan nasional, yang nantinya siswa-siswi kita itu ketika lulusan itu mau kemana, mau diarahkan kemana. Kalau misalnya kita tidak mempunyai MOU dengan perusahaan, dengan dunia usaha, dunia kerja, nah siswa kita ini mau ditelantarkan kemana? Berarti kita termasuk tidak mensukseskan program pemerintah yang harusnya itu setelah SMK ini sudah harus bisa bekerja. Kan seperti itu. Bahkan di Kementerian Pendidikan kemudian daripada dalam hal ini Direktorat Jenderal Vokasi ini ada nantinya SMK Fast Track. SMK Fast Track ini yang tadinya 3 tahun di pendidikannya ini sampai 4 tahun. Bahkan ada yang 5 tahun di tingkat D2, D1. Kan seperti itu. Jadi makanya dirjennya juga sekarang beralih ke dirjen vokasi. Ya, kembali lagi kepada masalah kerjasama dengan perusahaan. Yang kaitannya dengan perusahaan itu sudah sewajarnya, agar nanti begitu siswa ini wisuda lulusan ini bisa langsung terserap. Bagaimana caranya agar tidak ada yang namanya siswa kita ini masih menganggur, bisa langsung terserap. Dan kemudian di situ juga kita kan punya BKK, bursa kerja khusus. Nah ini yang akan bekerja bagaimana caranya siswa-siswa kita ini yang sudah lulus ini diarahkan dari mulai bikin kartu kuning secara kolektif, kemudian diarahkan ke perusahaan-perusahaan mana saja yang sudah kita MOU, dengan tentunya seleksi-seleksi dari perusahaan yang kita mengikuti saja. Tapi tidak sulit lah kalau kita sudah MOU, insya Allah segala sesuatu terkait administrasi akan berjalan dengan baik. Tentunya kitanya juga sudah pernah praktek di perusahaan tersebut. Contoh di sini ada Adidas, ada PT Selim, ada PT Daihan. Ini yang kemudian kita konsen pada kerjasama dengan PT-PT tersebut. Oke, dunia kerja sudah dibahas ya. Tentang Islamnya, tadi kata Bapak akhlaknya juga ada. Nah, sistem pengajarannya supaya siswa itu memiliki akhlakul karimah seperti itu. Banyak dari lulusan-lulusan SMP, MTS yang memang mungkin memang anaknya yang dasarnya biasanya anak seperti itu sebetulnya anak pintar ya. Anak yang pintar tapi memang agak sulit diatur. Nah ini kita arahkan saja apa kesenangan anak tersebut, gitu kan? Karena kita di sini ada mempunyai eskul yang banyak sekali. Dari mulai eskul PMR, eskul Merpati Putih, kemudian eskul Pramuka, kemudian eskul Hadro. Tinggal diarahkan saja. Kita dari awal ini saya tadi bilang karena SMK Islam di Penogoro ada embel Islamnya. Jelas di situ dari visi misi sekolahnya saja jelas ya, akhlakul karimah, harus saling bertoleransi, saling menghargai, kan seperti itu. Bagaimana caranya agar kita ini siswa-siswa kita ini dididik secara benar-benar Islami. Kita mempunyai tim tenaga pengajar dari lulusan pondok pesantren. Yang di situ notabene mereka beliau itu sudah pengalaman lah dalam ajaran-ajaran agama Islam sudah mendalami. Nah ini kemudian ditularkan, diajarkan kepada siswa didiknya, siswa-siswi kita ini dari mulai bab yang paling ringan lah, bab toharo, bab wudu, bersuci, kemudian naik lagi ada hafalannya juga selain itu. Nah ini yang kemudian sampai kelas 3 ini apa yang dibawa dari SMK kita ini dipelajari
mestinya harus diterapkan nanti di kemudian hari ini betul-betul terrealisasi. Iya. Ini yang kemudian dalam pengajaran agama ini di SMK ini langsung dipraktekkan, Mas. Tidak hanya saja di teori di tataran teori, tapi juga langsung dipraktekkan. Dipraktekkan. Dari mulai tadi Berwudu. berwudu, Sholat berjamaah. tata cara berwudu gitu kan, kemudian sholat berjamaah, kemudian sholat mayit, Iya. kemudian tahlil, kemudian sholat duhur. Ini yang kemudian dibiasakan setiap hari, yang nantinya akan membekas, dikandung maksud akan membekas dalam kehidupan selanjutnya. Iya. Jadi SMK Islam Diponegoro Losari ini tidak berfokus kepada bidang industrinya saja, tapi dengan teknologi akhlak ya, siswanya. tidak hanya teknologi saja, tapi juga dengan sisi Islamnya ada. Iya, agamisnya ada ya. Supaya nanti ketika anak-anak lulus ada sesuatu yang membekas lah di Betul. diri mereka. Dan dipraktekkan. Iya, dipraktekkan juga. Kayak untuk prospek kedepannya untuk SMK Islam Diponegoro Losari ini seperti apa, Pak? Tentunya apa yang diinginkan pemerintah betul-betul terrealisasi. Iya. Bahwa tadi dari awal kita mendapatkan pilot project pusat keunggulan. Kayak namanya pusat keunggulan yang mestinya tidak hanya sekedar logonya saja atau baligonya atau apanya. Iya. Tapi betul-betul di dalamnya itu dari mulai siswanya, gurunya, budaya kerjanya ini benar-benar memang mempraktekkan. Iya. Dan nantinya akan menjadi trend center di Kabupaten Brebes. Tentunya akan ada sekolah-sekolah yang akan menjadi belajar di sini. Bagaimana sih budaya kerjanya, bagaimana sih cara pengajarannya, bagaimana sih kurikulumnya. Iya. Itu akan ditiru oleh sekolah-sekolah yang lain. Oke. Dan kita harus siap. Tentunya dari mulai tukang kebunnya saja Iya. itu diajarkan. Tukang kebunnya saja diajarkan. Iya. Ya, paling bawah lah ya. Paling bawah diajarkan. Menyapa tamu, apalagi siswanya, apalagi gurunya kan seperti itu. Iya. Untuk teknologi ya. Teknologi sendiri SMK Islam Diponegoro Losari ini sudah memenuhi syarat atau belum? Memenuhi syarat apa ya? Maksudnya sudah melengkapi dari mulai lab komputer, terus kemudian yang lainnya. Itu tadi. Jadi setiap tahun insya Allah SMK Islam Diponegoro ini dari mulai fisiknya kita bangun. Iya. Kita sudah mempunyai tadi workshop, gedung workshop ya dari Kementerian Tenaga Kerja bantuan, alhamdulillah sudah ada. Lab komputer juga sudah ada. Nah, yang kekurangan kita tetap kita penuhi ya sambil berjalan. Dari mulai kita menggunakan audio visual gitu kan, komputer laptop gitu kan, kita sudah mempunyai puluhan bahkan ratusan lah. Iya. Sampai kita itu diminta kerjasama oleh PKBM, salah satu PKBM di Kecamatan Losari. Iya. Kejar paket A, paket B, paket C. Karena sekolah kita ini satu letaknya strategis di kota, di pusat kota Kecamatan Losari. Yang kedua mungkin menilainya SMK Islam Diponegoro walaupun baru 4 tahun 5 tahun ternyata dari sarana prasarana gedungnya, kemudian peralatan-peralatan yang lain, labnya ini sangat memadai. Jadi mereka ini datang ke kita memohon untuk bisa bekerja sama. Iya. Seperti itu. Ya, yang lainnya yang masih ada kekurangan yang insya Allah ke depan selagi antara yayasan dengan sekolah bisa bekerja sama dengan baik, insya Allah ke depannya tidak mungkin tidak maju, pasti maju. Seperti Iya. Untuk jurusannya sendiri di sini terdapat jurusan apa saja, Pak? dari awal, kalau awal berdiri hanya 2 jurusan kompetensi ya. Dari awal itu hanya TBSM dengan TKJ. Iya. Alhamdulillah di tahun kedua kita mengajukan langsung, tahun ketiga keluar izin operasional, yaitu kompetensi jurusannya itu perhotelan, pariwisata perhotelan, yang ketiga yang keempatnya itu perbankan mikro. Jadi ada jurusan 4 hotel. kompetensi. Ya. Ada jurusan hotel ya? Ada jurusan pariwisata perhotelan. Iya. Karena kita Kabupaten Brebes dulu waktu sebelum pandemi Covid ini kan konsen untuk terkait dengan pariwisata. Iya. Maka dari itu kita berawal dari situ, kita
kita membuka jurusan kompetensi perhotelan pariwisata. Iya. Saya juga kaget dan kagum gitu Pak. SMK Islam untuk SMK di sekitar Losari ya. Iya. Sekitar Losari baru ada jurusan perhotelan gitu. Bahkan di Kabupaten Brebes, Mas. Oh, di Kabupaten Brebes. Iya, di Iya. kompetensi perhotelan ini satu Kabupaten Brebes bisa dihitung hanya aja ada 2 kalau nggak salah. Apa hanya 1? Yang adanya itu hanya di Kota Tegal. Kota Tegal. Iya, kompetensi pariwisata perhotelan itu. Ini makanya kita menjadi ke depan menjadi PR ya, agar bagaimana caranya insya Allah di tahun depan kita ini akan membangun hotel, Mas. Hotel langsung. Akan ya. Selain kita mempunyai ya praktek belum standar sih ya, tapi untuk satu ruangan kelas bintang 3 roomnya itu sudah memenuhi lah. Tapi yang jelas di tahun depan tahun 2022 saya insya Allah akan membangun hotel, dapat pilot project dari pemerintah. Luar biasa. Bisa nantinya itu menjadi satu praktek siswa. Iya. Yang kedua juga bisa dikomersilkan, artinya di siswa di situ betul-betul praktek secara lapangan, tidak hanya praktek di sekolah saja, langsung melayani tamu di lapangan, karena nantinya akan dibuka untuk kelas komersil. Gitu. Luar biasa sekali ya SMK Islam di Ponorogo Losari. Doakan ya. Sudah lengkap dengan teknologi, siswanya baik, terus bisa membantu rakyat sosial gitu, punya hotel pula. Pokoknya lengkap lah. Lengkap banget ya, SMK Islam di Ponorogo Losari ini. Pengen lengkap Islam di Ponorogo. Iya. Sekolah di Islam di Ponorogo. Iya, jadi orang-orang, wah anak saya pengen ini, masuk aja lah di SMK Islam di Ponorogo Apa aja Losari mau yang lengkap. pasti ada di sini. Oh gitu ya Pak. Iya dong. Motivasi Pak, motivasi untuk siswa maupun orang di luar sana yang pengen masuk ke SMK Islam di Ponorogo itu seperti apa? Ya motivasinya sederhana saja. Iya. Kita yang tadinya tidak bisa menjadi bisa. Iya. Kita yang tadinya tidak belum bermanfaat menjadi manfaat. Agar semuanya ini bagaimana caranya ilmu yang kita dapat di SMK Islam di Ponorogo ini betul-betul dipraktekkan, betul-betul bermanfaat bagi sesama. Karena dalam Islam ini sebaik-baiknya manusia ini kan ya, yang bermanfaat bagi yang lainnya. Oke, dari sini kita bisa lihat ya pemirsa bahwa SMK Islam di Ponorogo Losari Pusat Keunggulan ini bukan sembarang SMK. Umurnya boleh masih muda, tapi dari segi bangunan, teknologi sudah seperti SMK 10 tahun ke atas ya Pak. Iya. Sudah seperti SMK 10 tahun ke atas. Sudah 10-20 tahun. Iya, padahal jadi masih 5 tahun. Iya, masih tergolong muda lah untuk ini. Jadi tidak kalah saing dengan SMK yang lain ya. Perkembangannya pun sudah sangat pesat. Ya. Oke, seperti itu saja Bapak. Di lain waktu kita bisa bertemu kembali. Oke pemirsa, saya Septia Raka Fadila Farhan selaku host podcast SMK Islam di Ponorogo Losari mengucapkan terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, share video ini ke teman-teman kalian, ke saudara-saudara kalian maupun ke mana saja. Di-share pokoknya, biar semua orang tahu tentang SMK Islam di Ponorogo Losari Pusat Keunggulan. Top pokoknya. Oh ya, top. Nah, oke. Saya Kerry, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye bye.